Di dunia di mana kultivasi klasik adalah jalan yang diikuti semua orang, seorang bayi bernama Yup Sejun ditinggalkan di depan sebuah biara di negara Zhou, dianggap sebagai anak biasa. Ia sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk mengubah dunia sesuai kehendaknya. Dibesarkan oleh seorang guru bijak di biara itu, Sejun tumbuh dengan cara berpikir yang unik dan tidak mengikuti metode kultivasi tradisional. Ini adalah kelanjutan dari video yang waktu lalu. Buat yang belum nonton, linknya ada di deskripsi ya. Sejun hampir kehilangan nyawanya karena serangan tiba-tiba. Dia berteriak, "Aku hampir tewas," dan berpikir, apa yang membuat pria itu menyerangku? Jang Kyung-hwan, si penyerang, mengaku terkejut. "Aku tidak tahu kau bisa menghindari serangan. Dia jelas jenius yang berbakat. Dari mana kau membawa anak itu?" Wang Chungha tiba dan menegur. "Kenapa? Akhirnya, kau mengetahui tempatmu? Mungkin di masa depan, anak ini akan mengambil tempat junior." Jang Kyung-hwan menanggapi dengan dingin. "Jangan membuatku tertawa. Senior, aku akan mengakhirinya hari ini." Jang Kyung-hwan lalu mengalihkan serangan ke Sejun sambil berkata, "Junior kecil, jika kau berinkarnasi, jangan bertingkah tentang berkultivasi. Terima ini." Sejun membeku. Serangan kali ini lebih cepat, lebih dahsyat. Aku tidak bisa menghindarinya kali ini. Sial, begitu aku memasuki sekte, aku akan mati. Suara keras yang tak terduga, bukan suara tulang remuk, tapi suara logam berdentum dari dalam jubah Sejun. Pot kecil pemberian guru yang dia bawa, karena wasiat tiba-tiba, memancarkan cahaya redup dan rasa dingin yang menggigit. Pot itu seperti hidup, menyerap energi mematikan dari serangan itu hingga permukaannya dipenuhi es. Nyawanya terselamatkan oleh benda misterius yang tak dipahaminya. "Kau berani menyerang anak yang belum memasuki tahap fondasi? Apa kau tidak malu? Aku hanya ingin kau merasakan kesakitan yang sama seperti saudari Ime," balas Jang Kyung-hwan. Dendamnya menggelegak. "Kau lebih memilih melindungi si pendatang baru daripada membantu sesama junior lama." Pertarungan singkat tak terhindarkan. Chungha menunjukkan keunggulannya yang tak terbantahkan. Kyung-hwan, dengan tombak andalannya, hanya seperti anak kecil yang mengamuk di hadapannya. Chungha bahkan tidak terluka. Setelah Kyung-hwan mundur dengan kekalahan dan rasa malu, suasana menjadi canggung. Chungha mendekati Sejun, wajahnya kembali ke ekspresi ramah yang biasa. "Junior, maaf reaksiku terlalu lamban." Sejun membungkuk. "Kakak Changwa, aku bersyukur." Namun, di dalam hatinya, analisis dingin mulai bekerja. Dia bisa menyelamatkanku dari serangan pertama, tapi tidak melakukannya. Dia mengujiku, mau melihat apakah aku layak jadi juniornya. Atau, dia ingin melihat cahaya dalam tubuhku. Cahaya dari pot ini. Apakah dia tahu tentang pemberian guru? Kecurigaan mulai merayap di benak Sejun. Dunia sekte ini ternyata tidak hanya keras, tetapi juga penuh dengan niat terselubung dan ujian berdarah. Saat Chungha mengatakan, "Kau tidak perlu menyembunyikan apapun dariku. Aku punya tugas melindungimu." Kata-kata itu terdengar seperti perlindungan, tetapi juga seperti peringatan dan klaim kepemilikan. "Jangan bertingkah akrab," hardiknya pada Wang Chungha dan Sejun. Matanya memancarkan api amarah. "Kau pikir dengan merendahkanku masalah selesai? Memperbaiki kesalahan adalah bagian dari kultivasi." "Junior Jang, kau masih di sini." Namun, tatapannya mulai berubah saat Kyung-hwan mengeluarkan tombak legendaris yang membuatnya sedikit terkesan. "Oh, jadi kau serius?" Pertarungan pun pecah. Jang Kyung-hwan didorong dendam, menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang meningkat drastis. Mencapai tahap pembentukan pondasi ketujuh, Wang Chungha, yang awalnya santai, mulai menunjukkan fokus. "Kau jadi lebih cepat." Sambil tetap menghindar dengan elegan, membuat Jang Kyung-hwan semakin geram. Sejun kini menyaksikan pertunjukan kekuatan sejati. Gerakan mereka begitu cepat dan mematikan. "Inikah seni bela diri kultivasi?" gumannya. Hati berdebar antara kagum dan ngeri. Analisisnya berjalan. Chungha jelas jauh lebih kuat,
Tapi sepertinya dia sedang menguji Jang Kyung-hwan. Keributan itu akhirnya menarik perhatian. Murid-murid lain berkerumun berbisik-bisik penuh keheranan. Mereka bertarung di depan kediaman tetua. Wang Chungha, sadar menjadi tontonan, akhirnya kehilangan kesabaran. Cukup, dengan satu gerakan yang penuh wibawa, dia meredam serangan Kyung-hwan dan menyampaikan teguran yang menusuk. Aku tidak menyangka akan ada penonton untuk aibmu, Junior Jang. Kemudian, di depan semua orang, Wang Chungha melepas aura sebenarnya. Energi yang jauh lebih padat dan menggentarkan memancar darinya. Tahap pembentukan pondasi ke-8. Para saksi tercekat. Dia sangat berbakat. Kyung-hwan, yang akhirnya tersungkur, masih bersikeras. Aku tak mengerti. Karena seorang junior baru, kau menolak membantu saudari IM, teriaknya. Membeberkan alasan konflik kepada publik. Pertarungan telah mencapai puncaknya. Tekanan spiritual mematikan dari Wang Chungha yang sepenuhnya terbuka menggemuruh, membuat Jang Kyung-hwan terhimpit bagai serangga. Sejun, sebagai penonton terdekat, tubuhnya yang belum terbentuk nyaris remuk oleh gelombang energi tersebut. Aku tidak boleh jatuh sekarang, gigitnya, memaksakan diri bertahan. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Pot misterius pemberian guru di dadanya berdenyut dingin. Tekanan dahsyat itu tiba-tiba tersedot, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Aku menyerapnya, gumamnya tak percaya. Wang Chungha mengucapkan vonis pada Kyung-hwan. Kau yang menggali kuburanmu sendiri. Serangan terakhirnya siap menghujam. Hentikan. Suara yang menggetarkan jiwa mengguncang area itu. Tetua Yu, sesosok tetua sekte, telah turun tangan. Wibawanya membekukan semua orang. Berani sekali bertarung di depan kediaman kami. Chungha segera memberi hormat dan menjelaskan, membela tindakannya, dan menyoroti hak istimewa Sejun yang telah bertemu Gyeru. Namun, perhatian tetua Yu justru tertuju pada Sejun yang sedang kesakitan. Roh pedang bereaksi padanya, tatapannya tajam. Chungha mengangguk pelan. Dia menyerap jiwa Qi ke dalam tubuhnya. Pengetahuan itu seperti petir bagi Jang Kyung-hwan. Di balik kekalahannya, kebencian yang lebih dalam menyala. Dia punya bakat monster. Dia punya bakat monster. Jika dibiarkan hidup dan menjadi kuat, dia pasti akan membalas dendam. Lebih baik, biarkan tubuhnya meledak karena kelebihan Qi. Niat jahat itu merasuk dalam hatinya. Benar saja. Tubuh Sejun mulai bereaksi keras. Meridiannya yang masih sempit dan lemah tidak mampu menampung banjir Qi yang telah diserapnya. Bagaimana ini terjadi? Rasa sakitnya menyiksa. Semuanya minggir. Tetua Yu mengambil alih. Saat memeriksa, dia terkejut. Dengan meridian seperti ini, bagaimana bisa dia tidak langsung mati? Di ambang kematian, sebuah suara tenang dan terdengar dalam pikiran Sejun. Menenangkan dan memandu. Ikuti aku, konsentrasi pada intimu. Krisis akibat banjir, Qi akhirnya mereda. Di tengah keheningan, Tetua Yu memandang Yup Sejun yang kini duduk tenang dengan aura berbeda. Dasar yang kuat lebih penting daripada keserakahan, gumamnya. Namun matanya berbinar. Sebuah bisikan bergetar di antara para murid yang menyaksikan. Sudah 100 tahun, sejak senior Im Sunil dan senior Gu. Apakah dia yang ketiga? Julukan monster generasi ketiga mulai melekat pada Sejun. Tetua Yu kemudian meminta Sejun menggerakkan Qi-nya sekali lagi. Dengan tarikan napas, Sejun melakukannya dan sebuah kejutan lagi menerpa semua orang. Auranya melonjak, bukan ke tingkat 8, tapi langsung ke puncak tingkat 9, pembentukan pondasi. Hanya selangkah lagi menuju foundation establishment. Menarik, ucap Tetua Yu sembari membubarkan kerumunan. Dia kemudian berpaling kepada Jang Kyung-hwan yang masih dipenuhi dengan dendam. Hukumanmu, kultivasi dan meditasi selama 20 hari. Persoalan ini selesai. Kyung-hwan dipenuhi amarah yang tak tersalurkan, terpaksa menurut. Sebelum pergi, tatapannya yang gelap menjanjikan balas dendam di masa depan. Setelah mengucapkan terima kasih, Sejun dibawa Tetua Yu melewati kompleks sekte yang megah. Menuju sebuah ruangan besar
berisi patung raksasa yang memancarkan wibawa. Disinilah upacara inisiasi dilakukan. Saat Sejun menyentuh patung itu, sebuah teks sekte baru berbentuk seperti cap giok, halus muncul dan melekat pada tubuhnya. Teks ini adalah penanda dan pelindungmu. Ia akan melacak hidup dan matimu, dan dalam bahaya dapat menyelamatkan nyawamu. Perjalanan berlanjut ke ladang ramuan yang terletak di lereng gunung. Pemandangannya indah, syarat dengan esensi spiritual. Sebuah pondok sederhana berdiri di sana. Tetua Yu memberikan Sejun sebuah lencana pelindung beraura kuat. Gunakan ini jika kau diganggu. Tapi ingat, aku akan mengambilnya kembali dalam 3 tahun. Lalu, Tetua Yu menyampaikan filosofi keras sekte, kami tidak hidup dengan aturan kaku. Di sini, seperti alam liar, kehormatan dan sumber daya tidak diberikan, tapi direbut. Jika kau menginginkannya, berjuanglah. Itulah satu-satunya aturan sejati, kultivasi. Terakhir, dia mengungkapkan rahasia kecil tempat tinggal Sejun. Ladang itu dilindungi formasi. Konsentrasikan pikiranmu pada tulang punggung pangkal dantian, dan kau bisa mengendalikan formasi ini untuk melindungi diri. 10 hari telah berlalu sejak Yup Sejun tiba di ladang herbalnya yang sunyi. Dalam kesendirian itu, tekadnya membara. Guru, bisiknya pada angin. Seolah sang guru bisa mendengar, aku akan berkultivasi dengan kemampuan terbaikku. Nantinya, kau akan terkejut melihatku. Dia tidak membuang waktu. Dengan bantuan The Mystical Cauldron, pot yang diberikan oleh gurunya yang telah menyelamatkan nyawanya 2 kali, serta ranjang batu penyerap energi spiritual di pondoknya, kemajuannya luar biasa. Dalam 10 hari, dia berhasil menyempurnakan tahap 1 pembentukan pondasi. Pencapaian ini membuatnya terkesima. Aku bahkan tidak memikirkannya. Gumamnya, merasakan chi yang penuh dan stabil dalam dantiannya. Jika ini berlanjut, menjadi yang terkuat dan membalas budi gurunya bukanlah mimpi. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Sebuah bayangan menghalangi pintu pondoknya, dan seorang pria dengan sikap angkuh memasuki tanpa permisi. Ju Domyung, seorang murid luar yang ditugaskan mengantarkan makanan, memandang Sejun dengan hina. Kenapa kamu tidak mengetuk? Tanya Sejun, berusaha menunjukkan otoritasnya sebagai murid dalam. Kenapa harus? Jawab Domyung dengan nada sinis. Lalu, dia sengaja menjatuhkan kotak makanannya. Bukankah itu memalukan? Ejeknya, menegaskan perbedaan kekuatan yang dia rasakan. Dirinya sudah di tahap awal pembentukan pondasi tingkat 3, sedangkan Sejun baru saja mencapai tahap akhir tingkat ke-1. Sejun teringat nasihat Tetua Yu, berusaha tegas dengan aturan yang ada. Murid luar harus mengikuti murid dalam. Tugasmu sudah selesai. Apakah kau mengusirku? Domyung tertawa keras, meruntuhkan harapan Sejun. Aturan sekte itu hanya kata-kata. Yang berkuasa di sini adalah kekuatan, dan bakat. Pernyataan itu terasa seperti tamparan. Sejun mengakui kebenaran pahit dalam hati. Dia benar. Kekuatan yang mendominasi dunia ini, hukum rimba yang disampaikan Tetua Yu, bukan sekadar kiasan. 2 jam setelah Sejun berusaha untuk tidak mempedulikannya, Domyung muncul lagi. Kalau kamu tidak mau makan, aku akan bawa lagi, ujarnya dengan nada menantang, lalu dengan nada merendahkan. Dia memanggil Sejun pengatur formasi lapangan sambil tertawa sinis. Kenapa kamu tidak pergi saja? Sebelum pergi, dia melemparkan sumpah serapah yang menusuk. Menyerahkan tempat ini untuk anak yang tidak berguna. Ini seperti kalung mutiara di leher babi. Kau pikir aku akan membiarkanmu, brengsek? Apa yang akan Sejun lakukan terhadap Ju Domyung? Bagaimana menurutmu strategi terbaiknya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode seru selanjutnya.